Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yaitu konsep dalam akuntansi. Maksudnya adalah konsep apa sih yang digunakan di dalam akuntansi itu di dalam memproduksi laporan keuangan. Ini penting untuk bisa kita ketahui supaya kita nanti bisa tahu apa sih yang digunakan atau konsep apa yang digunakan oleh akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Nah, kita bahas satu-satu. Konsep yang pertama itu adalah konsep business entity concept. Ini maknanya apa? Jadi dalam akuntansi itu dalam membuat laporan keuangan itu harus terpisah antara bisnis dengan pribadi atau individu. Jadi harus terpisahkan. Karena itulah kemudian ini uang atau dana atau pengelolaan dari bisnis itu tidak boleh dicampur aduk. Nah ini terutama kalau misalkan kita itu adalah perusahaan perseorangan. Biasanya ini antara uang usaha sama uang pribadi itu dijadikan satu. Maka di dalam di konsep business entity concept ini, itu akuntansi itu meminta kita harus terpisah. Jadi laporan yang dilaporkan di dalam bisnis tadi, sebagaimana kita ketahui, bahwasanya peran akuntansi dalam bisnis itu adalah memberikan informasi keuangan. Nah, informasi keuangan yang disampaikan ini hanya sebatas pada aspek bisnis, bukan pada aspek informasi keuangan pribadi, tidak. Ya, itu yang mendasari. Karena itulah di sini apa? Yang jadi objek untuk dilaporkan informasinya itu adalah bisnisnya. Jadi harus terpisah antara kepentingan bisnis sama kepentingan pribadi atau kepentingan yang lainnya. Itu harus terpisah, tidak boleh menjadi satu. Oke, itu tentang business entity concept. Yang kedua itu adalah digunakan cost concept. Maksudnya di sini cost concept itu adalah semua transaksi itu diukur dengan menggunakan harga perolehan. Ya, jadi maksudnya adalah semuanya diukur dengan biaya. Ya, biayanya itu maksudnya adalah yang dimaksud dengan cost concept di sini itu adalah nanti semua kalau kita misalkan nih ya ada transaksi kemudian kita catat. Nah, berapa sih yang kita catat itu? Nah, disinilah kita membutuhkan cost concept ini. Jadi yang dicatat di dalam sebuah transaksi itu adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ya sampai kemudian barang atau jasa itu atau sesuatu itu siap untuk digunakan. Jadi itu yang dimaksud dengan cost concept. Jadi maksudnya di sini yang kita akui nantinya itu atau yang kita ukur nilainya itu adalah semua biaya yang dikeluarkan. Jadi karena ini menggunakan cost concept. Jadi misalkan kita membeli barang begitu, itu tidak hanya terkait dengan berapa biaya belinya, bukan, tetapi termasuk misalkan ada biaya asuransinya, ada biaya pajaknya, ada biaya transportasinya, itu adalah menjadi satu kesatuan yang ditulis menjadi satu. Jadi kalau misalkan kita beli mobil nih, biasanya kan ada harga mobil, kemudian ada apa namanya itu pajaknya, ya, kemudian ada biaya administrasi yang lain-lainnya. Nah, semua biaya yang dikeluarkan untuk digunakan membeli mobil itu sampai mobil itu siap untuk kita manfaatkan, itulah nilai perolehan dari mobil tersebut. Nah, itu adalah efek dari konsep biaya yang diterapkan di dalam akuntansi dalam menyusun sebuah informasi keuangan yang ada di dalam laporan keuangan. Ya, oke. Yang berikutnya adalah objectivity concept. Maksudnya ini apa? Tadi yang dimaksud di sini adalah akuntansi itu harus berpegangan pada objektivitas. Maksudnya di sini kalau kita misalkan memberi barang gitu ya, barang itu kita beli atas harga yang mana? Ya, gitu ya. Misalkan nih ya, kita misalkan ada rumah ya. Rumah itu ada harga pasar, kemudian ada harga apa nama itu? Harga di dalam pajaknya NCOP, nilai jual objek pajak gitu ya. Kemudian ada harga yang lainnya. Nah, kemudian yang pertanyaan adalah mana nih yang kita pakai? Kalau kita mau mengukur perolehan sebuah rumah, itu mana yang kita pakai? Nah, disinilah harus mendasarkan pada objectivity. Yang dimaksud dengan objectivity konsep ini adalah
harga yang kita akui nanti di dalam akuntansi, kalau kita mencatat sebuah transaksi itu adalah harga berdasarkan harga kesepakatan atau nilai kesepakatan, ya. Ya, nilai kesepakatannya yang karena kesepakatan antara dua pihak itulah yang dimaksud dengan objektif, bukan harganya penjual, bukan harganya pembeli begitu, tapi harga kesepakatan. Ini yang dimaksud dengan objectivity konsep. Jadi nanti kalau kita itu akan membukukan sebuah transaksi, maka yang harus kita lihat adalah harga yang objektif. Harga objektif ini bukan harga penjual, bukan harganya pembeli, bukan harganya pemerintah gitu ya. Kan banyak nih kadang-kadang kita itu menemukan ada barang itu banyak versi ini ya. Ada versi misalkan pemerintah menetapkan harganya sekian gitu ya. Tapi dalam pasaran itu harganya sekian ya. Misalkan dalam sebuah komoditas misalkan beras ya. Beras oleh pemerintah ditetapkan 1 kilonya 8.000 misalkan gitu ya. Ternyata di pasar itu harganya adalah 10.000 begitu ya. Tapi kemudian ada kesepakatan nih antara penjual dan pembeli, itu harganya bukan 8.000, bukan 10.000, tapi adalah 7.000 misalkan begitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan nilai objektifnya di situ, karena ada harga kesepakatan yang tertulis ya, disepakati bersama antara dua pihak. Itu yang dimaksud dengan konsep objectivity konsep atau konsep objektivitas ini ya. Oke, yang berikutnya itu adalah unit of measurement. Jadi maksudnya di sini adalah semua transaksi keuangan itu harus diukur dengan unit moneter. Yaitu dalam hal ini unit moneter itu adalah satuan mata uang. Jadi mata uang itu digunakan menjadi alat ukur utama. Ya, karena itu tidak boleh mengukurnya dengan berbagai macam mata uang yang berbeda-beda. Jadi mata uangnya harus sama. Ya, dan semua yang kita akui di dalam laporan keuangan itu harus bisa diukur dengan nilai satuan uang. Jadi kalau misalkan kita itu mengukur sesuatu yang tidak bisa kita nilaikan dengan uang, maka itu tidak bisa diakui dalam laporan keuangan. Contoh, misalkan itu keberkahan. Nah, misalkan ya berkah itu bisa kita rasakan, tapi tidak bisa kita ukur dengan satuan uang. Maka keberkahan itu susah untuk bisa dimasukkan dalam laporan keuangan. Misalkan kita ingin mengukur berapa sih keberkahan dari sebuah barang, misalkan itu ya. Nah, kita susah mengukurnya karena tidak bisa diukur dengan satuan uang. Maka keberkahan itu tidak bisa masuk di dalam dalam laporan keuangan, gitu ya. Nah, jadi itu mungkin rekan-rekan semuanya terkait dengan konsep-konsep yang digunakan di dalam akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan, untuk menghasilkan informasi keuangan bagi para penggunanya. Oke, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.